Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Putra Kusumardana. Saya berasal dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang hukum pajak yang saya dapatkan dari portal internet. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang subjek pajak. Siapa saja yang dapat dikenakan pajak di Indonesia. Dari portal internet yang saya dapatkan, subjek pajak di Indonesia, ketentuan mengenai subjek pajak di Indonesia diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan. Berdasarkan rumusan pasal ini, subjek pajak di Indonesia terdiri dari 4, yakni yang pertama orang pribadi. Secara prinsip, subjek pajak orang pribadi di Indonesia menganut model keluarga. Ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 PP 74/2011. Sementara itu, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang Penghasilan, yaitu mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi, yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf A angka 2 Undang-Undang Penghasilan. Penetapan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Alasannya, atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan belum dibagikan kepada ahli waris, dapat saja memberikan penghasilan meskipun si pewaris sendiri telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah badan. Sebagai subjek pajak, badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan dapat berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, korporasi, dan lain sebagainya. Keempat, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Penghasilan, bentuk usaha tetap diperlakukan sebagai subjek pajak badan luar negeri yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT sebagai sarana untuk pelaporan besarnya pajak tertuang dalam suatu pajak tahunan, serta pengenaan pajak dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif umum seperti yang berlaku pada subjek pajak dalam negeri. Oke, setelah memaparkan informasi tersebut, ada sebuah pertanyaan yang muncul, yakni apakah bayi yang masih janin dapat dikenakan pajak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya juga telah mencari portal internet yang dapat memaparkan jawabannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 PMK nomor 112/PMK.03/2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan bagi orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia terhitung sejak 14 Juli 2022. Dalam ketentuan tersebut, nomor induk kependudukan atau yang biasa disebut NIK didefinisikan sebagai nomor identitas produk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk. Lebih lanjutnya, pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 mengatur bahwa NIK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kita kenal sebagai Dukcapil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata kependudukan sebagai dasar penerbitan KK atau KTP elektronik. Tempat domisili warga negara Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, NIK bahkan diatur menjadi dasar dalam penerbitan NPWP. Setiap penduduk wajib memiliki NIK. Dengan demikian, bayi yang telah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK akan memiliki NIK yang atas nomor tersebut juga digunakan sebagai NPWP. Sebetulnya, ketentuan ini bukanlah hal baru mengingat dalam pasal 2 ayat 1A Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan. Namun, kewajiban pembayaran pajak tidak serta-serta muncul apabila persyaratan subjektifnya telah terpenuhi. Terdapat persyaratan objektif juga yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak.
untuk dapat dikenakan pajak. Seperti contoh, pajak penghasilan akan dikenakan kepada wajib pajak yang telah memiliki penghasilan dan juga penghasilannya telah melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak. Dengan demikian, bayi memang telah mempunyai persyaratan subjektif. Namun, selama bayi tersebut belum mendapatkan penghasilan sebagaimana yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak ada pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Hal yang penting yang perlu digarisbawahi adalah NIK sebagai NPWP merupakan sarana administrasi perpajakan. Kewajiban perpajakan kembali ke hukum material masing-masing. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan bisa dikritik di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Om Santi Santi Om.